Oke, saya lanjutkan ke subbab berikutnya, yaitu tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau biasa yang disingkat dengan SPLDV. Kalau minggu lalu kita membahas tentang pertidaksamaan linier dua variabel, tidak ada kata-kata sistemnya. Sekarang ada kata-kata sistemnya. Apa perbedaannya? Kalau tidak ada kata sistem, artinya yang dibahas cukup satu pertidaksamaan linier. Tapi kalau ada kata-kata sistemnya, berarti yang akan kita bahas adalah lebih dari satu pertidaksamaan linier. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Di sini nanti kita akan menentukan daerah penyelesaian. Caranya seperti apa? Sebenarnya hampir sama seperti kemarin, cuma ini ada lebih dari satu pertidaksamaan linier. Kita lihat contoh nomor 1, yaitu tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier berikut. Ada 4 di sini SPLDV-nya ya. Yang pertama adalah 5x plus 3y kurang dari sama dengan 15. Yang kedua adalah 2x plus 7y kurang dari sama dengan 14. Yang ketiga adalah x lebih dari sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah y lebih dari sama dengan 0. Sebelum kita bahas, nah di sini nanti ada yang perlu kalian ketahui, yaitu tentang daerah penyelesaian. Ada dua jenis di sini, atau saya singkat dengan DP ya, yaitu DP bersih dan DP kotor. Nah, DP bersih itu artinya daerah, dikatakan DP bersih berarti daerah yang tidak diarsir. Ini kita lihat, yang tidak diarsir adalah daerah penyelesaian. Maka dia dikatakan bersih, soalnya dia tidak diarsir atau tidak diurek-urek, berarti bersih. Sebaliknya, kalau DP kotor berarti yang diarsir itu adalah daerah penyelesaian. Nah, berhubung dia diarsir berarti diurek-urek, berarti kan dia kotor ya, berarti nanti dia dianggap sebagai DP kotor. Nah, untuk minggu lalu yang saya arsir itu kan daerah penyelesaian, berarti kan dia menggunakan DP kotor. Nah, sekarang untuk subbab yang ini saya akan menggunakan DP bersih, yaitu berarti daerah yang tidak diarsir itu adalah daerah penyelesaian. Kenapa saya menggunakan DP bersih? Soalnya nanti untuk beberapa pertidaksamaan linier akan ada banyak pertidaksamaan linier. Kalau kita menggunakan DP kotor, semuanya diurek-urek, cari yang diurek-urek semuanya, nanti kita malah bingung. Maka lebih enaknya kita menggunakan DP bersih. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Di sini untuk yang pertidaksamaan yang pertama itu saya beri nama sebagai garis K. Kita lihat untuk K, yaitu 5x plus 3y kurang dari sama dengan 15. Penyelesaiannya sama seperti kemarin, yaitu kita misalkan jika x-nya 0 dan y-nya 0 itu berapa. Cuma di sini lebih saya ringkas lagi ya, biar cepet. Kalau kalian masih bingung boleh menggunakan cara yang seperti kemarin. Sama saja, cuma saya buat tabel seperti ini. Di sini saya misalkan x, sedangkan di sini adalah y. Yang pertama saya misalkan x-nya sama dengan 0, yang kedua saya misalkan y-nya yang sama dengan 0. Oke, untuk x sama dengan 0 artinya tinggal substitusi kepertidaksamaannya, yaitu x-nya bernilai 0. Berarti 5 kali 0 hasilnya adalah 0. 0 kan ya, berarti saya buang di sini 0, habis saya buang jauh-jauh. Maka akan tersisa 3y kurang dari sama dengan 15. Berarti berapakah nilai y-nya? Tadi kan ini sudah habis, berarti nggak kita anggap, nggak kita lihat. Berarti tersisa ini ya, 3y kurang dari sama dengan 15. Maka diperoleh y-nya adalah 15 dibagi 3. 15 dibagi 3, maka diperoleh y-nya adalah 5. Sebaliknya, sekarang kita misalkan y-nya 0, berarti tinggal substitusi kepertidaksamaan, yaitu y-nya bernilai 0. Berarti 3 kali 0 hasilnya adalah 0. Berhubung hasilnya 0, berarti yang ini saya buang jauh-jauh, maka tersisa 5x kurang dari sama dengan 15. Berarti x-nya 15 dibagi 5. Maka hasilnya adalah 3. Nah, oke. Setelah kita peroleh seperti ini, langkah selanjutnya jangan lanjut ke sini dulu, tapi kita gambar dulu untuk lebih mudahnya. Seperti biasa ya, kita gambar diagram kartesius, ada sumbu y dan ada sumbu x. Nah, di sini kita peroleh y-nya bernilai 5. Berarti pada sumbu y kita titik angka 5. Nah, ini saya buat titik. Sedangkan di sini x-nya bernilai 3. Berarti pada sumbu x kita titik pada angka 3.
Kita cek dulu pertidaksamaannya, dia memiliki tanda sama dengan, kurang dari sama dengan, berarti garisnya adalah garis langsung. Kalau tidak ada tanda sama dengannya, berarti garisnya kemarin adalah garis putus-putus. Nah, ini ada tanda sama dengannya, berarti garis langsung. Udah saya hubungkan, ada antara titik 5 dengan 3. Saya hubungkan, seret. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan daerah penyelesaiannya? Ingat, saya menggunakan DP bersih, berarti yang tidak diarsir itu adalah daerah penyelesaian. Nah, untuk sistem pertidaksamaan linear ini nanti rata-rata terletak di kuadran 1 ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, 3, 4, terletak di kuadran 1. Nah, untuk memudahkan saja, di sini saya memiliki catatan, jika PLDV-nya terletak di kuadran 1, maka apabila pertidaksamaannya lebih dari sama dengan atau lebih dari, maka DP-nya menjauhi 0. Nah, maksudnya menjauhi 0 gimana? Ini ada garis. Menjauhi 0, titik 0 mana? Oh, ini. Berarti kalau menjauhi 0, berarti dia yang di atasnya garis. Kalau diperpanjang, dia nggak akan ketemu 0. Berarti DP-nya yang sini. Sebaliknya, kalau daerah penyelesaiannya adalah kurang dari sama dengan atau kurang dari, berarti DP-nya mendekati 0. Mana titik 0 ini? Tadi garisnya kan yang ini ya, untuk garis K, saya beri nama garis K tadi. Apabila dia kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka DP-nya mendekati 0. Mana 0 ini? Oh, berarti daerah yang diarsir adalah yang ini, yang mendekati 0 atau di bawahnya garis. Sekarang kita lihat daerahnya, belum tentu yang diarsir loh ya kalau menggunakan HP kotor. Sekarang kita lihat, di sini yang diminta adalah kurang dari sama dengan. Berarti daerah penyelesaiannya nanti ini kalau kurang dari sama dengan, daerah penyelesaiannya adalah mendekati 0. Untuk garis ini loh ya, garis K. Jangan dilihat garis S dulu, garis L. Perhatikan garis K. Berarti nanti berhubung kurang dari sama dengan, maka daerahnya adalah mendekati 0 atau di bawahnya garis ini. Ini daerahnya. Berhubung saya menggunakan HP bersih, ingat ini DP-nya berarti. Berhubung saya menggunakan HP bersih, berarti yang saya arsir sebaliknya. Yang ini. Soalnya yang bersih itu adalah daerah penyelesaian. Ini. Oke. Itu untuk garis K. Sekarang saya lanjutkan untuk garis L, yaitu 2X plus 7Y kurang dari sama dengan 14. Langkahnya sama ya, saya misalkan X dan Y. Jika X-nya 0 dan Y-nya 0, masing-masing nilainya berapa ini? Untuk X-nya 0 berarti tinggal substitusi ke dalam pertidaksamaannya, berarti 2 kali 0 hasilnya adalah 0. Maka ini dibuang jauh-jauh, maka tersisa 7Y kurang dari sama dengan 14. Berarti Y-nya adalah 14 dibagi 7, hasilnya sama dengan 2. Sebaliknya sekarang kalau Y-nya saya misalkan 0, berarti substitusi Y ke pertidaksamaannya, berarti 7 kali 0 hasilnya adalah 0, berarti yang ini saya buang, maka tersisa 2X kurang dari sama dengan 14. Jadi X-nya adalah 14 dibagi 2, maka nilainya sama dengan 7. Udah, ini pertidaksamaannya ada tanda sama dengannya, berarti nanti garisnya langsung. Kita peroleh Y-nya 2 dan X-nya 7. Berarti kita buat titik untuk Y di 2 sini dan X-nya 7, X7. Hubungkan kedua buah garis, garisnya langsung karena ada tanda sama dengannya. Udah, saya buat ini garis. Sekarang kita cek pertidaksamaannya. Oh, dia kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, berarti daerah penyelesaiannya adalah mendekati 0. Ini saya beri nama garis L ya. Daerah penyelesaiannya mendekati 0, berarti yang ini daerah penyelesaiannya, soalnya kurang dari sama dengan mendekati 0. Berhubung saya menggunakan DP bersih, berarti yang saya arsir yang salah, yang sebaliknya, yang ini. Nah, sudah. Saya lanjutkan, untuk X lebih dari sama dengan 0, berarti daerah penyelesaiannya ada di kanan sumbu Y. Daerah penyelesaian ada di kanan sumbu Y, ingat. Ini sumbu Y, berarti daerahnya ada di kanan. Berhubung saya menggunakan DP bersih, berarti yang saya arsir yang sebelah kiri. Berikutnya, untuk Y lebih dari sama dengan 0, berarti daerah penyelesaiannya ada di atas sumbu X. Ini sumbu X. Nah, berarti daerah penyelesaiannya ada di atas sumbu X. Berhubung saya menggunakan DP bersih, berarti yang saya arsir adalah yang salah, berarti di bawah sumbu X.
Nah, sudah seperti itu, sudah kita lihat. Berarti daerah penyelesaiannya itu yang tidak diarsir sama sekali atau yang bersih. Soalnya kita tadi menggunakan DP bersih yang mana? Oh, yang ini bersih dia, tidak diarsir sama sekali. Ya sudah, berarti jawabannya yang ini, daerah penyelesaiannya yang tengah ya. Sudah.